Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abadi Ahab dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan semester 4, akan menjelaskan tentang dasar-dasar tentang organisme pengganggu tanaman berupa pengenalan organismenya, klasifikasi organisme, biologi dan siklus hidup, identifikasi dan gejala serangan dari organisme tersebut, serta metode pengendalian dari serangan hama tersebut. Baik, di sini saya akan membahas tentang definisi dari organisme tanaman, organisme pengganggu tanaman atau OPT. Di sini kita akan membahas tentang pengenalan lebih jauh lagi tentang OPT tersebut. Kemudian dari klasifikasinya, apa-apa saja yang tergabung dalam OPT tersebut, serta bagaimana cara organisme pengganggu tanaman atau OPT ini perjalanan hidupnya dari larva menjadi larva dewasa dan seterusnya. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi serangan-serangan tersebut, serta mengetahui langkah-langkah metode pengendaliannya. Baik, yang pertama yaitu ada penjelasan tentang definisi organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman adalah makhluk hidup yang berinteraksi dengan tanaman dan menyebabkan kerusakan pada pertumbuhan atau kesehatan tanaman tersebut. Mereka atau organisme pengganggu tanaman ini dapat berupa serangga, jamur, bakteri, virus, gulma, atau organisme lainnya. Karakteristik dari OPT ini adalah yang pertama yaitu kecil. Organisme pengganggu tanaman atau OPT ini pada umumnya berukuran mikro atau berukuran kecil, sehingga mereka dapat mudah menyerang bagian-bagian yang rentan dari tanaman tersebut. Kemudian yaitu karakteristik dari OPT atau organisme pengganggu tanaman ialah proliferasi cepat atau banyak organisme pengganggu tanaman yang memiliki siklus hidup pendek. Perjalanan hidup dari organisme pengganggu tanaman ini hidupnya sangat pendek dan berkembang biak dengan sangat cepat. Walaupun siklus hidupnya pendek, perkembang biakannya sangatlah cepat, sehingga dalam pengendaliannya kita harus teliti agar tidak menyerang tanaman-tanaman lainnya karena siklus perkembangbiakannya sangat cepat. Yang selanjutnya itu karakteristik dari organisme pengganggu tanaman, yaitu mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mengatasi upaya pengendalian baik melalui genetik atau perilaku. Jadi kemampuan organisme pengganggu tanaman ini selalu berkembang setiap perkembangan zaman, dikarenakan setiap perkembangan zaman selalu ada pengendalian. Kemudian organisme tersebut menjadi terbiasa akan pengendalian tersebut, sehingga beradaptasilah mereka dengan pengendalian tersebut. Yang terakhir yaitu karakteristik dari organisme pengganggu tanaman, yaitu beberapa organisme pengganggu tanaman memiliki spesialisasi tertentu dalam menyerang jenis tanaman tertentu, sementara yang lain dapat menyerang berbagai jenis tanaman. Ada beberapa jenis organisme pengganggu tanaman yang hanya menyerang satu atau dua tanaman saja, seperti contohnya thrips. Itu hanya akan menyerang pada tanaman cabai. Selanjutnya yaitu peran dalam
dalam mengganggu pertumbuhan tanaman. Organisme pengganggu tanaman sangat berperan dalam mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang pertama itu dalam pengurangan produksi pertumbuhan. Organisme yang mengganggu tanaman dapat merusak organ-organ penting pada tanaman seperti daun, batang, akar, atau buah yang mengakibatkan penurunan produksi tanaman yang signifikan. Yang kedua yaitu dapat menimbulkan penyakit tanaman. Yang sering terjadi pada tanaman-tanaman tersebut ialah seperti halnya bercak pada daun. Itu merupakan tanda yang bisa kita lihat secara langsung. Yang ketiga yaitu gangguan fisiologis pertumbuhan tanaman. Organisme dapat mengganggu fungsi fisiologis tanaman seperti menyebabkan toksisitas, merusak jaringan, kemudian menghambat proses fotosintesis dari tanaman yang sedang dalam mengalami fase pertumbuhan. Selanjutnya itu organisme pengganggu tanaman ini dapat menyebarkan penyakit. Beberapa organisme dapat menyebarkan penyakit diantara seperti serangga penghisap atau serangga perantara. Mereka dapat mendistribusikan penyakit-penyakit tersebut ke tanaman-tanaman lain, sehingga tanaman lain yang didistribusikan berupa organisme pengganggu tanaman tersebut akan menyebabkan rusaknya bagian dari tanaman tersebut. Baik, selanjutnya yaitu tentang klasifikasi dari OPT atau organisme pengganggu tanaman. Nah, yang pertama yaitu hama. Hama merupakan organisme pengganggu tanaman yang mencakup serangga, bungau, nematoda, dan hewan lainnya yang berukuran kecil. Mereka mengkonsumsi bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, akar, atau buah. Contoh hama yang termasuk serangga yaitu ulat, kutu daun, belalang, dan ngengat. Pada tanaman cabai itu termasuk kutu putih yang menyebabkan tanaman tersebut pada daunnya mengkerut. Kemudian ada patogen. Patogen adalah organisme pengganggu tanaman yang menyebabkan penyakit pada tanaman yang berukuran sangat mikro dan tidak bisa dilihat dengan mata. Namun kita bisa melihat tanda-tanda dan gejala-gejala penyerang berupa tanaman tersebut yang terserang oleh patogen. Kemudian ada gulma. Gulma merupakan tanaman liar yang tidak dibudidayakan yang bersaing dengan tanaman yang dibudidaya untuk mendapatkan nutrisi, air, dan ruang tumbuh untuk gulma ini. Gulma mengganggu pertumbuhan tanaman budidaya serta dapat mengurangi hasil produksi atau hasil panen. Contoh gulma yang termasuk ialah rumput-rumput liar, semak, dan tanaman pengganggu lainnya. Namun ada juga gulma yang bisa dimanfaatkan seperti pada tanaman sawit, pada perkebunan kelapa sawit itu ada namanya LCC atau legume cover crop. Itu merupakan contoh gulma yang dimanfaatkan untuk menutup tanah serta mengurangi gulma-gulma liar lainnya. Itu sangat banyak bermanfaat terhadap tanaman budidaya kelapa sawit. Selanjutnya itu parasit. Parasit merupakan organisme mikro yang hidup dan bergantung pada tanaman inang untuk mendapatkan nutrisi. Mereka menyerap sumber daya tanaman seperti air dan nutrisi yang dapat merugikan pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Contoh parasit yang meliputi tumbuhan parasit seperti tali putri dan brotoali serta nematoda parasitik. Nematoda ini mungkin hanya akan bisa dilihat pada laboratorium karena ukurannya sangat kecil. Itu bisa dilihat pada akar-akar yang terserang oleh parasit tersebut. Baik, selanjutnya yaitu tentang siklus hidup dari OPT atau organisme pengganggu tanaman. Pertama, siklus hidup dari organisme pengganggu tanaman atau OPT melibatkan berbagai tahapan
mulai dari telur atau benih dari serangga atau OPT berupa hama, hingga menjadi dewasa dan menghasilkan keturunan. Setiap organisme memiliki pola siklus hidup yang khas. Misalnya serangga seperti ulat biasanya memiliki melewati tahap seperti telur, larva, kepompong atau pupa, dan imago atau larva dewasa. Jamur dan bakteri di sisi lain dapat berkembang melalui pembelahan sel atau pembentukan spora. Jadi setiap organisme pengganggu tanaman ini akan berbeda-beda siklus perjalanan hidupnya. Contohnya pada tanaman kelapa sawit, seperti mengatasi kumbang tanduk. Untuk mengatasi kumbang tanduk tersebut, pada umumnya petani akan mengatasinya dari mulai siklus hidupnya telur. Para petani akan mengumpulkan telur-telur tersebut lalu diolah atau dibakar atau pengendalian lainnya. Kemudian selanjutnya itu reproduksi dari organisme pengganggu tanaman. Reproduksi organisme pengganggu tanaman memiliki beragam mekanisme produksi. Beberapa organisme menghasilkan telur yang kemudian menetas menjadi larva atau bibit baru, seperti halnya tadi siklus hidup yang saya jelaskan barusan tadi. Serangga seperti kutu daun seringkali memiliki kemampuan reproduksi yang cepat dan menghasilkan keturunan dalam jumlah besar. Organisme lain seperti jamur atau bakteri dapat menghasilkan spora yang tersebar di udara atau melalui kontak langsung untuk menginfeksi tanaman baru. Jadi tidak heran kalau gulma-gulma dapat tumbuh dengan sangat cepat karena benih-benihnya dapat berterbangan melalui udara sebagai agen pembawa benih tersebut. Kemudian ada penyebarannya. Penyebaran dari OPT tersebut tadi sudah dijelaskan juga. Ada berbagai cara. Contohnya tadi pada gulma ini saya jelaskan. Beberapa serangga pengganggu tanaman dapat terbang atau berpindah dari satu tanaman ke tanaman lainnya, membawa biji serbuk, sari atau telur pada tubuh mereka. Jamur dan bakteri dapat menyebar melalui percikan air, angin atau melalui kontak langsung antara tanaman yang terinfeksi dan yang sehat. Beberapa gulma dapat menyebar melalui biji yang tersebar di lingkungan atau melalui akar yang menjalar di bawah tanah. Baik, selanjutnya yang terakhir ini adalah pengendalian terhadap serangan OPT yang dijelaskan tadi. Yang pertamanya itu ada pengendalian secara fisik. Pengendalian secara fisik ini melibatkan penggunaan tindakan mekanis atau fisik secara manual mungkin ya, untuk mengurangi populasi OPT tersebut. Ini sering terjadi pada pengendalian gulma, itu dengan cara penyangan, atau kalau pada serangga atau hama menggunakan pelengkap berupa trap ya, atau selanjutnya itu untuk pengalian biologis. Pengalian biologis ini sangat sederhana sekali karena kita dapat menemukannya di alam, itu menggunakan musuh alami dari OPT tersebut seperti predator atau parasitoid untuk mengontrol populasi organisme pengganggu tanaman. Ini dapat kita temui pada tanaman padi sawah, di pematang sawah atau pinggiran sawah tersebut pasti ada tanaman-tanaman untuk mengurangi populasi organisme pengganggu tanaman, yaitu refugia. Tanaman refugia ini banyak contohnya yang bisa digunakan. Ini berguna untuk menarik serangga-serangga yang berguna untuk sebagai predator pada tanaman yang akan menyerang padi tersebut. Kemudian pengendalian kimia. Pengendalian kimia sudah sangat sering dilakukan. Mungkin
Pengendalian pertama yang akan dilakukan oleh kebanyakan petani. Pengendalian kimia ini sudah sangat jelas pasti akan menggunakan pestisida yang berbahan kimia. Namun tak hanya itu, penggunaan bahan pestisida organik pun bisa, namun banyak juga akan kelemahannya. Baik, sampai di sini saja penjelasan saya tentang materi dasar ini. Hal ini mungkin akan mudah didapatkan pada search engine atau Google atau search engine lainnya. Namun saya akan mencoba untuk menjelaskan materi-materi tadi walaupun sebatas pengetahuan saya saja. Maka dari itu, apabila banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maafkan karena saya juga masih belajar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.